memberikan rangkuman ya kepada teman-teman. Di sini untuk setiap bahan kajian itu ada 4 topik. Kalau sebelumnya empat-empatnya ini dicari artikelnya, maka di sini boleh dipilih 2 saja gitu. Nah, dari sini maka akan apa namanya dirangkum gitu ya. Bentar, dua nih saya. Ini pembelajarannya mandiri dan supervisi. Di sini pendekatannya adalah project based, artinya mahasiswa membagi diri ya kelompoknya menjadi 5 bidang kajian dan bukti keaktifan bahwa terjadi apa namanya diskusi antar kelompok mungkin bisa ditaruh di logbook walaupun mungkin kejadian atau pertemuannya tidak selalu di hari ini gitu ya, bukan di hari Kamis misalnya, kesempatnya bisa di hari Minggu silakan, tapi dinyatakan di situ sesuai dengan logbook yang diberikan formatnya di sini, hari hari atau tanggal, kemudian ini hanya di copy saja materinya yang mana, kegiatan pembelajarannya, alokasi waktu, ini sudah ada semua ya, teknik pengerjaan, moda referensinya, dan upload bukti. Oh, ini nggak Mungkin langsung. lebih kecil di sini nih, lebih apa namanya, upload bukti. Maaf, ada yang bertanya tadi? Enggak ya, bisa dilanjutkan. Makalah dan review artikel, nanti ada modulnya itu ya, modul atau istilahnya arahannya ya untuk mengerjakan isu-isu akuntansi kontemporer internasional. Batas waktu pengumpulan adalah pertemuan ke-16, berarti terakhir ya pada saat UAS. Dan dikumpulkan dengan media G Drive, karena ini harus kita upload dalam si akad. Jadi menggunakan media G Drive saja, sehingga si akadnya jadi tidak terlalu beban ya untuk mengangkat semua paper atau PPT-nya. Di sini yang dikumpulkan adalah logbook, kemudian makalah, artikel yang direview, mungkin cukup doinya aja ya, dan video presentasi. Berarti di pertemuan 16 ini ada berapa? 5 topik ya. Artinya semua membuat 5 topik gitu. Kalau kemarin kan saya bagi ada yang perpajakan gitu ya, Mbak PJ ya. Ada yang, tapi setiap kelompok itu akhirnya membuat semua topik ya. Karena di sini kan yang dikumpulkan apa namanya? Di sini ada membagi kelompok menjadi 5 bidang kajian. Setiap kelompok menyusun makalah dengan melakukan review artikel secara sistematis sesuai bidang kajian gitu. Jadi memang setiap kelompok itu punya lima kelima bidang kajian ini dibahas di kelompok tersebut gitu ya. Jadi kalau kemarin saya kan satu-satu, tapi kita lakukan per minggu. Karena ini sebenarnya adalah untuk mata kuliah karena adanya PP 53 ya, Permen 53 kemarin di mana ada perubahan SKS. Nah, sehingga kita tidak membebani dalam hal pertemuan yang rutin, tetapi memberikan kesempatan untuk mereview artikel bersama-sama dan mengumpulkannya di akhir pertemuan. Di akhir keseluruhan pertemuan yaitu di pertemuan ke-16. Nah, kemudian ini adalah jurnal-jurnal yang mungkin bisa digunakan dan selain itu referensi pendukung dari artikel dosen itu bisa digunakan. Nah, kalau ini kan yang kelompoknya Bu Esti ya, nanti mungkin sekalian bisa diganti ini uh, Mbak Smita ya, agar agar kelihatan nanti siapa saja yang kelompok materi akuntansi keuangan, siapa saja yang dari 5 kelompok ini siapa saja ya. Kemudian saya share, kita masuk ke modul. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan silakan.
Di sini sama tadi ya membahas 2 topik dari 4 topik yang disediakan pada setiap bidang kajian. Nah, pertanyaannya kemarin eh, ada topik yang dibahas ini ditambah 4 artikel. Jadi maksudnya ketika kita mereview, kita kan sama aja kayak audit ya, atau kita melihat kelebihan atau kekurangan suatu artikel itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya benchmarknya ya, ada perbandingannya. Nah, jadi 4 artikel sebagai perbandingan ya. Jadi 4 artikel ini digunakan untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari 2 artikel yang dipilih gitu. Jadi kita ambil 4 lagi, misalnya topik tentang harmonisasi pajak internasional misalnya. Jadi yang dipakai misalnya satu artikel yang internasional, nah mungkin juga dibandingkan dengan artikel yang ada di Indonesia, itu bisa juga ya. Atau internasionalnya mungkin kita dapatnya negara Inggris misalnya, latar belakang penelitiannya Bapak Ibu atau teman-teman bisa mencari di negara Malaysia misalnya atau di negara Asia yang lain. Sehingga kita bisa menemukan apa kelebihan dan kekurangan dari artikel tersebut. Kemudian mahasiswa mengumpulkan makalah sesuai topik yang dipilih beserta artikel yang direview. Maksudnya topiknya tadi adalah tentang harmonisasi perpajakan dan artikelnya itu sudah diperoleh ya, memang searching. Harapan kami bisa mengambil yang terpublikasi Scopus ya, atau yang memiliki Sinta 2 kalau di Indonesia, tapi dia internasional misalnya bahasa Inggris untuk mereview topiknya ini. Kemudian mahasiswa menyiapkan presentasi dari 2 makalah yang disusun, dilengkapi hasil review jurnal dalam bentuk video. Nah, mungkin ini bisa bagi-bagi tugas ya, karena kan ada 5 bidang kajian. Kalau dari satu kelompok itu ada 5, berarti satu orang bisa membuat review jurnalnya dan videonya itu sendiri ya. Tapi maksudnya berlima memang muncul namanya, tapi yang mengerjakan mungkin bisa dibagi-bagi gitu maksudnya. Dan mengumpulkan PPT-nya. Ya saya kira kalau PPT dan video yang sudah ada AI yang bisa mengerjakan, tetapi yang teman-teman bisa lakukan bersama-sama adalah mereview ya. Nah, kalau dulu saya kuliah S2 itu kan tidak ada AI seperti sekarang ya. Biasanya kami memang bubaran setelah kuliah itu langsung ngumpul di tempat belajar gitu ya, entah apakah berupa kantin atau di perpustakaan ya, karena memang sistemnya masih manual. Kemudian kita bagi tugas dari sekian artikel itu, biasanya si A tolong deh baca betul-betul paragraf per paragraf kita baca, karena waktu itu kan tidak ada AI. Tapi dengan ada sekarang mungkin AI itu adalah alat bantu kita, tapi untuk memahami tetap kita sendiri gitu ya. Artinya paragraf ini sebenarnya AI itu maksudnya apa gitu, tolong didiskusikan di situ. Nah, kalau misalnya memang ditemukan ternyata bahasa AI itu tidak bisa dipahami secara praktis gitu, teman-teman bisa mengubahnya menjadi bahasa yang lebih ringkas ya, yang lebih sederhana gitu. Tapi tetap basisnya adalah membahas artikel secara bersama-sama. Nah, itu akan biasa membuat kita menjadi menemukan kata kunci di setiap paragraf itu. Oh, paragraf ini membahas apa nih dari yang pertama gitu ya. Mungkin nanti bisa kita lihat contohnya kemarin yang sudah dapat artikel yang mana ya, boleh kita cek sekarang ya per paragraf, kita sama-sama belajar. Nah, kemudian biasanya kalau dulu kan di sebelahnya paragraf itu kita tulis tuh, oh ini dia bahas tentang eh, fenomenanya itu ya, terjadinya di mana, eh, topiknya apa nih yang dia bahas. Misalnya kalau kita bahas audit ini sedang membahas kasus fraud misalnya gitu. Atau kalau kita bahas sektor publik ini sedang bahas kasus korupsi itu munculnya di paragraf berapa gitu. Kalimat-kalimatnya itu muncul seperti ini. Nah, itu menarik kadang-kadang untuk menemukan kata dari setiap kalimat yang ada di artikel tersebut.
Kadang-kadang kita bisa belajar suatu istilah-istilah baru ya. Misalnya kalau kemarin mungkin bukan kelas ini ya, kelas apa namanya SDG, pembangunan berkelanjutan, menemukan adanya growth paradox gitu ya. Jadi paradoks suatu pertumbuhan karena adanya perkembangan konsep keberlanjutan. Itu menyebabkan pertumbuhan itu menjadi suatu paradoks sekarang. Apakah kita dari sisi pertumbuhan labanya atau akan dilihat dari eh, laba itu kemudian menjadi berkurang, tetapi kemudian tumbuh reputasi baru bagi perusahaan tersebut gitu. Nah, itu akhirnya ada growth paradox dalam satu artikel tersebut. Ada istilah yang menarik ya untuk kita ungkapkan gitu untuk menemukan paradoks-paradoks dalam pertumbuhan. Nah, kalau ini lanjutnya adalah proyek ya. Jadi sebenarnya memang tidak ada tatap muka langsung dengan dosen, tetapi adalah memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk berdiskusi dan kemudian menuliskan hasil diskusi tersebut dalam bentuk review artikel. Nah, ini memang masih formatnya format yang baku ya. Judul penulis penerbit tahun doi tujuan penelitian, sampel, metode penelitian, model kerangka berpikir, penelitian dilengkapi dengan penjelasan variabel yang diteliti. Nah, nanti kalau yang ini memang sasarannya adalah teman-teman bisa menggunakan topik-topik di sini untuk dilanjutkan nanti di apa namanya, apakah dijadikan karya tulis atau menambah sekarang yang sudah dikerjakan ya. Tetapi kan sudah bimbingan ya, mungkin bisa melihat maksudnya di sini ada saja hal-hal yang bisa digunakan untuk menambah tesis teman-teman di sini. Misalnya dia memberikan penjelasan tentang variabel moderatingnya itu baik ya, menarik gitu ya, bahwa dia tidak hanya mengatakan bahwa ini memperkuat ini gitu ya, tapi eh, dengan kata-kata yang mungkin kita bisa mengatakan kan kalau variabel moderating itu hubungan X ke Y itu diperkuat oleh Z misalnya ya. Tapi kan bisa saja kita mengatakan dengan adanya Z maka hubungan X ke Y itu menjadi lebih lemah gitu misalnya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu bisa kita gunakan juga dalam membahasakan hipotesis yang teman-teman sedang kerjakan sekarang. Kemudian penjelasan indikator variabel dilengkapi sumber acuannya. Misalnya indikator variabel berarti ini kalau kuesioner ya, dan ada acuannya apakah buat sendiri kuesionernya atau memang mengikuti kuesioner yang lain. Tapi sekira J ini kalau indikator itu saya kira bisa dihilangkan indikatornya ya, penjelasan variabelnya saja. Terus pembahasan implikasi kesimpulan. Lebih penting sebenarnya ketika kita membaca suatu artikel adalah kita melihat tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya apa? Kemudian kita lihat model yang dia bangun seperti apa. Ini juga bagus ya. Model yang dia bangun dari tujuan penelitian itu sehingga kita bisa lihat apakah kerangka berpikir atau kerangka konsepnya itu menggunakan empirical study sebelumnya ya, previous study-nya itu eh, seperti apa gitu ya. Apakah ada perubahan dari penelitian-penelitian sebelumnya? Kalau ada perubahan berarti dia membuat suatu kebaruan ya. Nah, ini mungkin level kebaruan itu di level S3. Saya kira kalau di level S2 mungkin bisa mengambil sama persis ya sebelum dengan penelitian sebelumnya dalam kerangka berpikirnya, namun biasanya kita bisa katakan bahwa perbedaannya itu bisa dari sisi metodologi, misalnya kita menggunakan pengukuran yang berbeda variabelnya, atau mungkin kita menggunakan alat analisisnya yang berbeda, atau juga kita bisa katakan bahwa ini ada fenomena yang berbeda karena kasus yang diambil adalah kasus di luar ya negara maju misalnya kita menggunakan kasus sampel maupun data-datanya itu di negara kita. Jadi misal sudah ada perbedaan itu sudah bisa ya. Jadi tidak harus membuat sesuatu yang betul-betul baru. Nah kalau di level S3 nanti baru dikembangkan lagi
kerangka berpikiran ini ada satu pemikiran dari teman-teman sendiri, sehingga itu menjadi suatu kerangka kerangka kita gitu, kerangkanya teman-teman gitu. Kalau orang bilang, oh ini modelnya Sudita, misalnya gitu ya. Nah, penjelasan indikator variabel dilengkapi sumber acuan, saya kira nggak salah ya. Jadi bisa menggunakan Setero atau menggunakan Mendeley, dan ini nanti akan difasilitasi juga oleh Bu Rida ya, bagaimana menggunakan Setero. Kemudian ada pembahasan. Nah, yang penting lagi adalah implikasi. Implikasi ini sangat-sangat berguna sekali karena apa? Bagi kebijakan, bagi researcher yang akan datang, itu dia pasti akan melihat di implikasi. Nah, sama seperti kita kalau kita mau menulis, coba saja lihat apa sih saran dia untuk peneliti berikutnya. Jadi kita bisa lebih cepat ya melihat dampak sesuai nggak dengan tujuan penelitian. Ya, implikasi ini adalah terkait dengan tujuan penelitian. Nah, saya kira ini sih yang membedakan ya setelah diskusi dengan tim dosen. Mohon maaf, jadi ada perubahan sedikit. Ada pertanyaan, silakan. Artikel yang sudah dikumpulkan bisa dipresentasikan, Mbak Snita? Saya lihat dulu ya linknya. Ada di link ya? Tapi belum dikirim ke linknya ya? Ada Prof. Saya kirim ya linknya. Iya ya. Mungkin teman-teman yang hadir di sini, bagaimana perasaan ini tentang perekonomian Indonesia? Apa nih? Ya kita berharap jadi kebaikan ya, kebaikan. Optimisme yang ditawarkan oleh kementerian yang baru cukup menggembirakan ya, mudah-mudahan ya. Ya sebenarnya SDA kita juga luar biasa, ya amin ya. Dan kita melihat ternyata memang ada dana-dana yang masih belum apa namanya. Ya kalau orang akuntansi melihat itu mungkin sangat tahu ya bahwa pos-pos itu mestinya memang berimbang ya. Kita bicara neraca, maka rasio-rasio yang ada neraca itu seharusnya seimbang ya. Coba sambil nunggu ini, gimana Mas Rosi tadi, Mas Rosi ya? Mas Rosi, kalau kita kira-kira dari sisi pendanaan oke ya sebenarnya ya. Artinya sumber dananya udah ada. Tapi kalau kita lihat dari neraca, dari sisi mana yang tidak imbang? Mungkin sebelah kiri ya, bagian investasi. Kemudian dari sisi utang terlalu tinggi berisiko ya. Kalau misalnya kalau sisi investasinya, kalau di sisi aktiva itu rendah, berarti apa yang terjadi? Modal kerja juga kurang ya. Modal kerja kan kita melihatnya dari sisi aktiva ya, maupun aktiva lancar. Mungkin memang butuh nih teman-teman nanti terus mengikuti ya perkembangannya dan kaitkan dengan akuntansi dan keuangan terutama ya. Karena memang kita lah sebenarnya juga yang bisa menenangkan ya dan memberikan penjelasan kalau ada yang bisa bahwa ekonomi Indonesia gelap dan sebagainya. Dengan adanya penjelasan-penjelasan ini dan neraca juga bisa kita lihat ya neraca APBN, neraca-neraca perusahaan, terutama juga perusahaan-perusahaan terbuka nanti teman-teman kan akan melakukan penelitian ya bagaimana sebenarnya kondisi perusahaan. Nah ada yang menarik nih yang kemarin kolaps ya, gudang garam ya. Nah itu kalau dikaitkan dengan topik kita yang mana nih kalau kasusnya gudang garam? Ada yang buat ini ya,
kebangkrutan? Ada yang nulis tentang kebangkrutan? Nah, itu juga udah apakah bisa diprediksi nggak ya? Gitu ya. Eh, Bisa diprediksi nggak kejadian gudang garam itu? Harusnya kan ada metode ya untuk melihat, memprediksi suatu perusahaan itu bankrupt atau tidak gitu ya. Teman-teman udah melewati itu ya berarti ya. Nggak bisa di, ya kalau mau nulis kecil-kecilan boleh tuh untuk apa namanya dipublikasikan di koran-koran yang seperti Kompasiana gitu ya, memberikan apa istilahnya opini gitu ya boleh ya. Jadi harusnya bisa diprediksi 3 tahun sebelumnya. Kalau di sini mungkin kaitannya kemana nih? Kalau kita lihat perpajakan, saya kira ya bisa ya, bisa dicari itu untuk memprediksi. eh, Bisa saja kasusnya bisa menggunakan gudang garam ya. Di sini kan, oh di sini, nah harmonisasi perpajakan bisa digunakan latar belakangnya gudang garam. Kenapa terjadi hal yang seperti itu? Apakah karena faktor pajak atau yang lain? Tapi bisa saja menggunakan 5 kajian ini gitu ya untuk melihat problem yang ada di gudang garam gitu. Ada nggak? Kok gudang garam? Benar nggak gudang garam? Saya salah ngomong. Kemarin yang perusahaan rokok itu gigi atau ini? Gudang garam ya, bukan jarum ya. Terus saya salah ngomong. Iya, gudang garam, Bu. Ya Ya, betul Bu, benar. ya. Kalau ada yang memang bisa dimasukkan itu dalam kritisi itu bisa juga dimasukkan implikasi praktisnya tadi ya, implikasinya, tapi bukan berarti hanya melihat tok pada artikel itu saja gitu, tapi bisa juga dilihat, nah ini ada nih kejadian yang mirip, sudah diprediksi oleh artikel ini dan terjadi, misalnya tadi itu gudang garam sebut. Nah, misalnya ada yang ngambil pajakan di sini, coba lihat dari harmonisasi perpajakan itu, sebenarnya kan eh, harusnya apa ya? Kalau harmonisasi perpajakan itu kan catatan perusahaan itu sudah rapi ya harusnya ya, karena dia sudah melaporkan seluruh asetnya yang kena pajak gitu. Nah, kemudian yang perlu dicek adalah berapa sebenarnya dia kena pajak gitu ya. Misalnya dari satu rantai rantai nilai rantai produk itu pajak itu ada di mana saja gitu. Ketika itu misalnya ternyata orang dengan labanya 5 miliar, ternyata dia harus kena pajak 4 miliar. Atau dia labanya 5, kena pajak 4. Ya. Kemudian sangat nggak bisa diputar ya satu. Itu artinya kan sebagian besar harus dibayarkan untuk pajak. Nah, mungkin itu yang perlu dicek. Berapa sih cost of tax-nya ya? Sedangkan cost of fund-nya kan dia ambil dari pinjamannya atau dari biaya sahamnya atau biaya obligasinya. Tapi ternyata ada juga biaya-biaya lain ya setelah laba kotor itu. Mungkin itu perlu juga dilihat ya mengapa sih gudang garam bisa seperti ini gitu. Dari sudut pandang kita melihat secara sederhana itu. Apa betul karena dia sudah mau tutup gitu, ya, perusahaan besar, apa memang betul tidak ada lagi orang yang merokok gitu ya. Berarti memang bandingkan dengan data statistiknya BPS ya, apakah yang perokok itu menurun gitu, menurun tajam. Apakah hanya Indonesia konsumennya? Kan enggak ya. BPS itu kan hanya Indonesia gitu. Nilai ekspornya dilihat gitu. Memang kita harus punya multi face ya, banyak sudut pandang untuk melihat gitu. Atau ternyata ujung-ujungnya kayak Sritek terjadi mismanagement ya di dalamnya. Gitu. Atau mungkin dia sengaja bankrupt
karena terlalu mahal biaya karyawan di Indonesia gitu. Sehingga dia akan pergi ke negara-negara yang memberikan kemudahan untuk mendirikan investasi gitu. Ya memang banyak banyak yang bisa teman-teman ungkapkan karena ini dalam ranah kajian ilmiah, masih belajar di kampus, saya kira sih tidak apa-apa ya. Yang penting ada referensinya gitu. Ada misalnya pajak, ya diruntut aja seorang pengusaha itu kena pajak apa aja gitu. Nah itu mungkin yang sekarang memang akhirnya terjadi beberapa pandangan-pandangan ya, tapi kita juga bisa memasukkan dalam tulisan gitu. Implikasinya itu bisa menggunakan kasus-kasus yang ada. Baik, ada pertanyaan di sini ada. Oh ya, narasi jawaban yang tadi. Untuk tadi saya nanya apa ya, Sunita belum jawab. Udah kirim Mbak Sunita? Ya, oke, sudah dikirim ya artikelnya. Apakah diberikan rating nggak artikelnya nih? Artikelnya misalnya Global Investor Respond to the Event. Nah, Global Investor Responses, punya langganan UNJ ya, to the International Sustainability Standard Board, Draft Sustainability and Climate Change Standard, Side of Dishonest or Consensus. Ini Emerald, Side of judulnya apa nih? Sustainability Accounting. Okay. Nah mungkin ini Global Investor Response ya, karena dia menggunakan respon investor global. Berarti penelitiannya itu gimana caranya tahu respon investor global. Itu kan pengukurannya berarti ya, ada variabel yang, ini contoh yang Sunita kasih tadi. Di sini ada variabel yang disebut Global Investor Responses. Nah ini bagaimana dia operasionalisasikan. Ini kan ada konsepnya berarti ya, apa yang disebut dengan konsep Global Investor Responses to the International Sustainability Standard Board draft. Nah, dia Sustainability and Climate Change Standard. Nah, kita di sini mungkin ini cocok juga ya, karena AASB itu baru mau diberlakukan di Indonesia, International Sustainability Standard Board. Nah, namun belum dikeluarkan oleh IAI ya secara resmi bahwa wajib menggunakan S1, S2. Tapi kita nggak tahu nih bagaimana mencari respon investornya. Mungkin kalau di sini kita bisa menggunakan respon investor lokal ya. Jadi adalah pada saat terjadi investor forum nih, kita bisa tanya. Nah, ini udah lengkap banget ya. Berarti jawaban yang dibuat Bu Eti dan saya itu bisa dijawab di sini. Tujuannya adalah menelaah set of dissonance or consensus. Ini apa nih artinya? Between global investor responses to the draft. Berarti kan dia punya draft standar, terus dikirim S1, S2 ya, ini yang disebut S1, S2. S1 itu adalah International Financial Reporting Standard. Jadi general requirement for disclosure of sustainability related financial information. Jadi kalau apa PSAK yang biasa saja kan general requirements for disclosure. Tapi ini kan sustainability related disclosure of financial information biasanya gitu ya. Tapi S1 ini adalah general requirements for disclosure of sustainability related financial information. Jadi kalau dulu kita selalu melihat pengungkapan sustainability itu pasti ada konten-konten ya, apakah ini terpenuhi, tidak terpenuhi gitu ya. Misalnya perusahaan jawatan kereta api gitu. Apakah banjir dapat menjadi suatu resiko lingkungan gitu ya. Kita lihat kalau kereta apinya memang
melewati gunung-gunung gitu ya, sungai-sungai gitu, dia akan berisiko gitu ya, maka itu akan diambil sebagai konten yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan sustainability. Tapi kalau misalnya jawatan kereta api, tapi dia berada di atas ya, katakanlah tidak bebas banjir ya karena di atas ya, mungkin dia berisikonya kalau apa misalnya listriknya, misalnya kalau menggunakan listrik ya, itu bisa jadi resikonya juga, atau angin ya kalau misalnya negara-negara yang anginnya luar biasa gitu. Jadi sehingga setiap perusahaan itu akan memiliki sustainability-nya itu, majoritinya mereka boleh menetapkan yang signifikan, faktor yang harus diungkapkan itu yang mana gitu. Tapi di sini ini terkait dengan standar pelaporan keuangan. Dia ada standar S1, S2, bagaimana melaporkan climate, S2 itu climate, kalau S1 itu sustainability related financial information. Ini mengacu kepada ISSB. Kalau standar laporan keuangan kita mengacu kepada IFRS, ya, International Financial Reporting Standard. Nah, desain metodologi ini ada di sini ya. Dia tetap masih menggunakan content analysis untuk menangkap, capture investor views expressed in their comment letter submitted in the consultation period. Ternyata di tempat penelitiannya ini ada yang bisa disubmit oleh investor, dan dalam surat itu mereka memberikan komen. Nah, kalau bayangan saya ini mungkin kalau di Indonesia di RUPS misalnya, di RUPS itu mungkin bisa mengumpulkan investor ya. Nah, itu bisa diberikan letter komen untuk bisa mengungkapkan masalah sustainability. Mungkin seperti itu ya. Nah, dia membandingkan nih. Nah, kita bisa bilang nih keunggulannya daripada paper ini adalah dia membandingkan the ex ante position. Nah, issue of draft standard ini Maret 2022. Kemudian expose summary feedback, baru dapat feedbacknya ISSB staff papers itu di September 2022. Nah, jadi perbandingan ini kan kita bisa melihat orang yang sama memberikan komentar apa kepada konten apa namanya, bagaimana pandangannya pada saat ex ante dan pada saat expose. Nah, ternyata findingsnya there was investor consensus in support of the SSB. Nah, akhirnya muncul konsensus investor untuk mendukung ISSB dan development of the draft standard. Akhirnya mengembangkan standar yang tadinya berupa draft. However, there were sides of dissonance between investors and the ISSB. Nah, dissonance-nya apa nih? Notably regarding the basis and the focus of reporting gitu ya. Double or single. Nah, ini yang disebut financial materiality. Tadi yang saya bilang material atau tidak, kita bisa memilih apa dari beberapa poin-poin itu, kita bisa menetapkan yang mana disebut material atau tidak. Nah, kalau di sini apa nih? Focus on of reporting, double or single, varying financial materiality and enterprise value. Nah, coba dicek lagi ya maksudnya double or single. Definition clarity-nya. Jadi ini yang mereka ada penekanan-penekanannya ya. Emission reporting assurance. The research further highlights that investors display heterogeneity of opinion. Ya tentu ya. Jadi kalau misalnya investors yang
ada di mana ya? Saya kira perbankan, apakah dia tentu akan berbeda kalau dia investor di pertambangan misalnya. Ya, ada heterogeneity. Ini fundingnya juga udah ada ya. Implikasinya juga sudah ada. Jadi ini bagus ya, dia sudah summary untuk kita. Kalau misalnya artikelnya belum men-summary, jadi kalian bisa membuat summary-nya seperti ini. Nah, saya nggak tahu ya, ini kan mereka hanya melakukan tematik content analysis. Nah, ini nih, kalian bisa di sini lihat. Ketika kita ingin begitu ada standar yang isinya ratusan poin-poinnya ya, kalian bisa memilih menganalisis konten yang tematik aja. Kalau di sini kan dia konten yang dia pilih adalah bagaimana investor views terhadap draft yang dikeluarkan ya, draft mengenai tadi S1, S2. Tapi bisa juga kalau tematik konten analisisnya itu kita ingin lihat sekarang kan perkembangannya akuntansi itu sudah melihat pada sosok ya, bisa behavioral daripada direksi misalnya. Apakah dia itu seorang yang narsis atau tidak, bagaimana dia melakukan pengambilan keputusan, itu tematik juga itu. Nah, di sini implikasinya adalah AS Standard will provide a framework for future sustainability reporting. Memang mungkin ini yang menulis orang-orang Dewan Standar kali ya, karena kan dia mengeluarkan draft dulu, kemudian panggil investor atau pemakai daripada standar tersebut, dan mereka minta pandangan-pandangan. Jadi memang kadang-kadang standar itu jadi lama karena beberapa investor tuh mungkin menolak untuk menerapkan menggunakan standar ya. Karena dampaknya misalnya standar kalau diterapkan, pertama saya jadi ngerubah semua kebijakan. Yang kedua adalah hasilnya bisa saja menimbulkan misalnya dari sisi perpajakan atau dari sisi dividen gitu ya yang harus dibagikan pada investor. Jadi banyak aspek yang harus dilihat. Nah, kadang-kadang standar itu menjadi kalau investor atau perusahaan belum siap, maka biasanya standar itu akan dilakukan ini lagi ya, public hearing lagi. This research highlight the significance of such reporting to investors through their responses to the draft standard. Significance-nya. Findings reveal side of dissonance, alignment standard to users needs. The view of user as primary users will help inform the development of sustainability related standard. Jadi pandangan investor, terutama user yang primary ya. Kalau user yang primary itu mungkin ya katakanlah institusi dana pensiun misalnya yang memang sangat besar ya peranannya pada perusahaan tersebut. Dan future reporting requirement, their usefulness to user in practice. Jadi ini penelitian-penelitian yang terkait dengan standar ya, perkembangan standar. Bagus ini siapa yang mencari ya? The best of authors knowledge. Nah ini kata-katanya ini bagus. Jadi kalau kita ditanya apa sih originality-nya atau value dari tulisan Anda gitu ya. Paling kita sependek pandangan saya gitu ya. The best of author knowledge. Gak mungkin ya begitu banyak tulisan di dunia ini, kita sudah mengelompokkan mungkin hanya beberapa jurnal-jurnal yang terkait ya dengan variabel yang kita teliti. Jadi kita bisa bilang the best of author's knowledge. This paper makes an original contribution. Tapi dia bilang dengan rendah hati bahwa the best of author knowledge, bahwa paper ini makes an original contribution. Dia bisa memberikan kontribusi original to the comment letter literatur. Jadi ini disebut dengan comment letter literatur ya, termasuk konten-konten komen ya. Either to focus on
Either tone apa ya? Coba cari artinya. Focus on financial reporting with a relative lack of investor engagement. Nah ini sebenarnya eh, dia fokus on financial reporting, gitu ya. Jadi paper ini bisa memberikan kontribusi original terhadap literatur eh, comment letter ya istilahnya. Karena kan di sana ada comment letter untuk investor ya. Jadi dia ini original loh karena kan comment letternya itu langsung gitu ya. Itu dia bisa saya dapat langsung dari investornya. Namun dia fokusnya pada financial reporting. Gitu ya. Jadi with a relative lack of investor engagement. Jadi investor engagement ini penting ya, artinya apakah misalnya kalau kita bilang investor engagement itu apa ya? Keterlibatan gitu ya, investor itu di dalam menyusun standar gitu. Dia kan hanya yang dia lihat di sini adalah hanya comment letternya gitu. Bukan kemudian mengundang investor itu langsung terlibat dalam penyusunan standar. Kalau dia terlibat itu kan investor engagement. Jadi ada keterlibatan langsung. Nah, ternyata ini memang dia bilang the best author knowledge. Original contribution-nya sih ada, tapi kayak saya hanya menggunakan ini financial reporting tanpa with a relative yes, kurang. Jadi investor engagement itu mungkin kurang, walaupun ada mungkin nggak banyak gitu ya. Misalnya dia menggunakan satu dua investor engagement yang memang terkait, mungkin sehingga dia tidak bisa mengatakan banyak relatif lack of. Using thematic analysis, dia menggunakan thematic analysis, pertama ya, analisis yang tematik. Kalau kita bilang ini kasus gitu ya, side of dissonance are this at mean between the views of investors and the ISSB on their development of sustainability reporting standard. Nah, saya dia akan menemukan hal-hal yang menarik ketika kita baca satu-satu. Di sini kita bisa menemukan kerendahan hati daripada penulis ya. To the best of the author knowledge. Ada kata-kata misalnya dia dengan jujur mengatakan relative lack of investor engagement. Jadi kita nggak apa-apa ya. Jadi kekuatan suatu penelitian itu adalah dari kejujurannya. Karena semakin dia jujur, semakin terbuka, artinya biasanya dijabarkan dalam bentuk keterbatasannya. Semakin tahu dia keterbatasan tulisannya, keterbatasan dari paper ini, dan dia ungkapkan, itu dia semakin sebenarnya dia semakin kaya karena dia tahu kekurangannya, artinya dia tahu cara memperbaikinya. Tapi kan ada keterbatasan waktu sehingga paper itu harus segera selesai, tesis itu harus segera selesai karena ada keterbatasan waktu. Tapi kita tahu sebenarnya kekurangannya di mana. Nah, itu bagus biasanya mempunyai nilai kalau kita mampu menemukan keterbatasan. Nah, ini juga kalimatnya bagus, using thematic analysis, dia menggunakan analisis yang tematik gitu ya. Jadi inilah yang kemudian menjadi kebaruannya gitu ya. Dibandingkan yang lain, kita bisa mengatakan begitu. Dari sisi metodologi, dia menggunakan thematic analysis. Nah, keywordnya juga penting ya. Kalau kita sudah ada beberapa yang harus dicantumkan sebagai keyword. Di sini ada FRSS1, FRSS2, ya ada paper type-nya research paper. Oke, ini apakah termasuk jurnal Q atau tidak ya? Saya nggak tahu. Ada yang mencari ini gimana? Masuk Scopus atau terindeks berapa? Ya, di Scopus. Scopus ya, Anggi ya? Betul. Ini bagus Anggi. Bisa, karena kita sedang di sini gitu. Sedang nyari-nyari tanggapan dari pengguna.
Jadi belum sampai, kan belum keluar ya, sudah belum ya? Coba dicek di PSAK sudah S1 S2 ini udah dipublikasikan nggak oleh IAI gitu ya, dan sudah kalau sudah publikasi berarti kan sudah harus digunakan oleh perusahaan. Izin Bu, setahu saya sih, yang saya terakhir sih sudah di draft sama Heeh. IAI sih. Iya, sudah diterapkan, sudah undang-undang kita untuk public hearing gitu ya. Betul Bu. Iya, mungkin tarik ulur juga ya, karena kita tahu bahwa informasi itu perbandingan apa? Kemarin kita bicara perbandingan antara manfaat dengan biayanya ya, cost and benefit gitu selalu ya. Ketika costnya tinggi, ya masih tarik ulur dulu dong. Jangan dulu deh gitu kan. Apalagi kalau tambang Nusantara dulu, saya belum rapiin dulu. Kalau saya ungkapkan apa adanya, ya itu kan bunuh diri ya sebagai pengusaha nggak boleh. Mereka kan tetap saat ini ya tetap harus kembali modalnya untuk dikembalikan lagi pada investor gitu. Eh, kan oke saya mengusung cinta lingkungan, terus investornya nggak diperhatiin, ya kabur. Mau ditanam aja nggak bisa ya, nggak ada yang setor modal gitu. Tetap aja political will tuh harus ada ya, nggak bisa kita terdahului idealismenya itu bongkokan gitu ya, nggak tetap apa sih keseimbangan ya, kita orang orang akuntansi selalu melihat neraca itu sebagai keseimbangan. Nah, karena itu juga teman-teman semua tolong seimbang ya dalam hal apapun dan komitmen. Nah, kedepannya juga ya janji kepada siapapun juga harus ada ditepati komitmennya, termasuk pada keluarga ya, pada anak-anak. Mungkin yang punya anak hari Minggu harus jalan-jalan ya, jalanlah dulu gitu. Jangan apa ada kerjaan, apa ada tugas gitu. Ya sebentar lah, sejam 2 jam main-main di halaman, bawa serok gitu, nyerok-nyerok tanah di halaman juga nggak apa-apa. Bukan berarti harus mahal-mahal ya, tapi kebersamaan. Ya, oke. Itu saya kira semacam itu sih Bapak Ibu ya. Nanti dilanjutkan dengan ini. Nah, itu kan comment letter tuh kayak apa sih? Di Indonesia ada nggak sih gitu kan? Nah, itu yang bisa kita sebenarnya kritisi di dalam eh, artikel ini. Misalnya, lu enak ya ada comment letter, kita enggak nih. Tapi coba dicari kelebihan kita sendiri, ada enggak? Apa yang mungkin dari sisi kultur katakanlah ya. Comment letter mah nggak diperlukan, tapi ternyata budaya kita kalau udah sepakat ya udah gitu kan. Karena kalau kita punya budaya, lu udah sepakat ya udah jalanin. Kalau yang gunting di tengah jalan ya biasanya nggak akan apa ya, nggak akan sukses ya, karena kan kita sangat melihat musyawarah mufakat itu kan jadi suatu fundamental kehidupan kita ya. Karena itu seperti sekarang mau sepakat online atau offline gitu. Kalau sepakat offline ya nggak apa-apa, kita udah sepakat gitu. Tapi kalau sepakat hybrid berarti teman-teman boleh ke kampus sebenarnya, boleh di kampus, boleh bertemu teman. Kalau saya izin sudah di rumah karena dari pagi ya boleh didengarkan dari kelas gitu ya. Jadi bukan berarti online itu harus pulang gitu. Jadi boleh ke kampus ya teman-teman ya. Boleh di kampus. Mungkin enaknya kampus ya sampai ketemu gitu nggak apa-apa ya. Silahkan minta eh, ke tendik gitu biar saya mau masuk dan siapkan ruangan itu nggak masalah ya Pak Ibu ya. Oke, ada lagi yang bisa didiskusikan apa juga bisa dipahami bahwa kita mungkin tidak perlu tatap muka setiap minggu ya, tetapi yang penting ujungnya diskusinya itu bisa disampaikan dalam bentuk paper maupun dalam bentuk video. Tapi kalau perlu tatap muka nggak apa-apa, nanti dikabarin kita bisa masuk. Tapi bukan suatu kewajiban kita tatap muka karena ini project ya. Kalau project itu biasanya berkala kita tatap muka untuk mengetahui udah sejauh mana gitu. Nah sekarang kan saya sudah mengetahui bahwa teman-teman sudah mengumpulkan paper gitu ya. Jadi minggu depan silahkan kerja mandiri. Kalau minggu depannya dirasa sudah siap untuk di review ya saya masuk kelas lagi.
Nah, nanti ada ini ya Bapak Ibu ya, pelatihan RBC ya, Research Bootcamp. Tolong diikuti, itu bagus sekali. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu 1,5 tahun ya, bisa nggak? Riris bisa nggak? Riris? 1,5 tahun lulus bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Nggak Oh nggak bisa bisa. ya? Iya Udah saya juga komitmen 4. udah komitmen 4 semester. Kelebihan 4 Iya, SKS. ini kita sudah jalan semesterannya, baru keluar lagi peraturan pemerintah nih. Kita kan berada di peraturan pemerintah dan kayaknya sih ke depan baru bisa gitu. 1,5 tahun itu karena kan nggak mungkin merubah kurikulum dalam waktu singkat gitu ya. Ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting 2 tahunnya lebih 1 bulan gitu. Jangan lama-lama. Oke baik. Ada yang sampaikan Mbak Sudita? Izin tentunya tadi yang terkait tadi yang dikumpulkan di sini kan ditulis yang dikumpulkan terdiri dari salah satunya video presentasi. Itu maksudnya kita sebelum presentasi membuat video atau bagaimana ya? Membuat Oh video iya. presentasi dulu atau gimana? Oh iya karena ini mandiri, mungkin maksudnya Bu Eti dan saya kemarin itu adalah PPT-nya saja dibuat presentasi video gitu. Jadi bukan presentasi langsung satu-satu. Bisa kan ya? Jadi PPT dijadiin video bisa nggak? Saya. Bisa, Nanti Bu. pada saat bisa ya Willy ya. Pada saat UTS karena nilainya harus masuk juga, berarti memang pada saat UTS kita harus mungkin bertemu saya masuk untuk mengecek lagi ya pada lengkap belum gitu. Karena sekarang kalau udah lewat pas UAS, oh sih ini belum ngumpulin tugas itu kayaknya nggak boleh begitu sekarang. Jadi UTS baru sudah. Jadi UTS tanggal berapa Mbak Sunita itu sudah kumpul materinya yang setengah lah ya. Mungkin udah jadi papernya sama PPT-nya gitu. Jadi di pertemuan 16 selesaikan saya kira materinya ada 5 ya. Kalau gitu UTS itu bisa 3 dulu atau 2 dulu ya? Misalnya akuntansi manajemen Kemarin dan kita sepakatnya dua. kenapa Sunita? Sepakatnya dua kelompok dulu Bu, sebelum UTS. Baru setelah UTS tiga. Enggak, 2 bidang kajian berarti. Kan semua kelompok mengerjakan seluruh bidang kajian ya? Oh, Paham nggak teman-teman? kemarin saya nangkepnya gini Bu. Kita ada lima kajian kan Bu. Ada 5. Ya, Terus masing-masing kelompok itu dalam satu kajian itu akan ada 4 topik. Nah, di sana kita ya pilih 2 topik itu. 2. Di review dengan 4 artikel. Ya, jadi tidak setiap kelompok tidak membahas 5 kajian itu. Seperti Oh, itu. kalau mandiri ini yang baru ini, maksudnya satu kelompok itu sekarang sebelum UTS bahas 3 kajian. Karena kan tidak ada presentasi. Nah, biasanya presentasi itu kan kelompok yang maju, saya presentasi yang lain mengkritisi kan sama-sama belajar ya. Tapi karena ini adalah tugas mandiri, yang dikumpulin adalah kemandirian kalian gitu kan, mempelajari semua topik per kelompok. Gitu ya, paham nggak? Enggak, Bu, nggak paham, Bu. Nah, misalnya kelompoknya Billy. Billy kan kelompok satu. Kelompok satu itu mempelajari 5 bidang kajian. Akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, perpajakan, audit, dan sektor publik. Tapi masing-masing bidang kajian kan ngambil 2 artikel, berarti kan cuma 10 artikel ya. Nah itu bidang kajiannya itu berarti karena 5 itu sampai pertemuan 16, di pertemuan UTS saya kan berharap sudah ada yang selesai gitu kan. Kajian 1 misalnya hari ini seluruhnya mengambil topik dari 4 itu yang mana gitu. 2 dari topik itu bisa aja bisa sama bisa enggak ya. Tapi bisa saja kalian putuskan sama aja deh. Kita seluruh kelompok kita bahas
yang sama gitu ya, silahkan. Kita kan kasih 4 ya, tiap kelompok milih 2. Kan nggak dibatasi bahwa tiap kelompok beda-beda gitu, nggak ada ya tadi ya. Nah, tiap kelompok milih 2 gitu. Nah, dari 2 artikel itu direview menggunakan 4 referensi. Jadi, satu bidang kajian, seluruh kelompok membahas bidang kajian, walaupun mungkin ngambil artikelnya bisa sama, bisa beda ya. Karena tadi saya baca nggak di state bahwa harus beda gitu kan. Jadi misalnya Billy jadi tahu semuanya, semua materi terkait dengan auditing, akuntansi publik gitu. Kalau kemarin kan yang saya jelaskan memang per satu ya, bentuk 5 kelompok. Ada yang perpajakan, ada ini. Tetapi kan kita rencananya masuk secara langsung setiap minggu. Ternyata kuliah ini dirancang project gitu. Nah, project ini kan kembali ke prodi ya, ternyata project. Nah, project itu artinya mandiri kerjanya, bisa kerja mandiri, katakanlah diskusinya dengan kelompoknya. Jadi tanpa dibantu ya. Kemudian nanti pas UTS itu saya boleh melihat gitu hasil kerja kalian mandiri itu apa saja project. Misalnya di sini tadi adopsi FRF dan mungkin dilihat FRS sesuai dengan tantangan fair value misalnya gitu ya. Atau kalau pengaruh kripto cocoknya dengan integrated reporting, ya silakan saja. Ngambil 2 dan dikritisi oleh 4 artikel gitu kan. Misalnya adopsi FRS ini diambil ada 4 artikel yang mendukung tadi untuk cari kelebihan dan kekurangannya ya. Terus kripto misalnya ada 4 artikel yang mendukung kripto. Jadi kelebihan kekurangannya si A bilang gini, si B bilang gini, si C kan gitu. Itu tugasnya hanya segitu aja. Tapi udah diberi template secara lengkap. Artinya setiap kelompok ini pada saat buat akuntansi keuangan, semua kelompok buat akuntansi keuangan gitu kan? Iya nggak? Bisa dipahami seperti itu nggak ini? Kalau kalian misalnya gini, Bu, nanti pada saat UTS yang ngumpul itu hanya 2 kelompok, terus yang 3 kelompok nggak dapat nilai. Gimana? Maunya gimana? Coba dibaca ulang nih pengertian dari modul ini gitu ya. Karena saya kan kemarin masuk belum selesai nih modulnya, terus seperti ini loh modulnya, tolong direview lagi di kelas gitu. Setiap kelompok membahas 2 topik dari 4 topik, mereview artikel dengan topik yang dibahas untuk setiap topik sebanyak 4 artikel. Itu kan 4 artikel gampang lah ya, cepat banget nih dengan komputer. Cuman kan repot ya Bu ya, 4 artikel diapain? Nah akhirnya nge-reviewnya udah dikasih tahapan-tahapannya ini, seperti ini. Atau sebenarnya yang saya kasih itu Mbak Sunita itu sebenarnya untuk review. Jadi tujuan, sampel, metode, kan tinggal dimasukin nih. Nah, oh judulnya ini, penulis ini. Nah, reviewnya di mana? Mungkin saya bilang bisa di sini. Bisa di tiap ini bisa di review nih. Tujuan penelitiannya ini apa kelebihan kekurangannya bisa di review. Sampelnya misalnya dengan 4 artikel yang lain. Ya, nah, formatnya adalah seperti ini. Pendahuluannya ya diulis lagi artikelnya yang ada itu kajian teorinya 4 artikel tadi untuk mereview itu. Ya setuju ya, berarti setiap kelompok itu membahas 5 kajian, setuju nggak? Atau gimana menurut kalian? Saya sih paham sih Bu ya. Berarti tiap kelompok Mm-mm. itu membahas 5 kajian dengan 2 topik. Ya, masing-masing 2 topik. Nah, untuk UTS kan berarti kan kata Ibu kan dikumpulkan 3 kajian ya. Itu yang saya mau sepakatan sekarang, apakah 3 kajian atau 2 kajian? Nah, Kalau 3 kajian berarti sampai apa tadi? Keuangan serta akuntansi manajemen dan Bu, 3 kajian. mau nanya dong Heeh. Bu, untuk UASnya itu kita presentasi presentasi bahasa apa Bu ya? Soalnya kan udah dibahas di 3 kajian itu, dibahas sama 5 kajian itu Bu. Iya, di UAS itu tinggal ngumpul 2 kajian. Itu project. Karena project kan
Proyek kan lebih memberikan kemandirian pada mahasiswa untuk berdiskusi dan menyusun hasil diskusinya. Itu. Jadi kalian kan di semester akhir nih. Jadi nge-review kayak gimana ya? Kalau kita dulu di ini namanya prelim. Membahas lagi kan udah dapet nih di awal-awal mata kuliah akuntansi manajemen udah dapet, pajak udah dapet gitu. Nah sekalian nih ujungnya sekarang merangkum semua dalam bentuk membaca artikel, diskusi dan menyusunnya dalam bentuk paper hasil review, kemudian sertai PPT dan video karena itu nggak ada presentasi satu-satu tiap minggu gitu. Kan kembali ke sini, ke CPL nih. Jadi kalau saya bacain ini seperti ini, nggak ada lagi kapan presentasinya, emang hanya dikumpul aja, ya, hanya dikumpul aja. Mata kuliah bakal mahasiswa keterampilan menyusun dan berpresentasi hasil review artikel menyangkut isu kontemporer global yang komprehensif, membimbing mahasiswa mencari, mengevaluasi, menganalisis, mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Deskripsi capaiannya mampu mencari, mengevaluasi, mencari kan yang terpublikasi dengan indeks baik ya, mengevaluasi, menganalisis, mensintesis serta menyajikan hasil review yang memuat isu-isu ini dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Jadi nggak ada presentasi langsung di Zoom gini, tapi tinggal ngumpulin aja. Cuman nanti UTS saya masuk, saya minta hasil yang 3 itu, ya. Jadi dikumpulkan, tapi saya akan kumpulkan langsung gitu, kayak di kelas, boleh di kelas nanti pada saat UTS kita ketemu di kelas gitu ya, luring, dan Bapak Ibu walaupun mengirim lewat G Drive kan, tapi kita bisa ketemu gitu loh, pengumpulannya. Nah itu kita bisa diskusi berbagai macam lah ya mengenai isu-isu ini. Bu, izin Ya, bertanya boleh nggak, Bu? Christina silakan. Yang mengenai tugasnya, Bu, saya mau minta kelonggaran sih sama teman-teman juga, siapa tahu ada ide lain. Oh Menurut ya, saya sendiri ya, Bu, karena kan Ibu kan berarti ini proyeknya ini bisa dikatakan sendiri ini, Bu, nge-reviewnya setiap artikel. kalau dibagi per orang ya. Tapi kan Iya, 16 kali pertemuan. bener, Bu. Cuman kebetulan kita juga kan banyak tugas juga, Bu, dari mata kuliah yang lain. Boleh Iya nggak ya, itu. Bu, misalkan nih, Mm-mm. kalau yang kelompok lain tetap kita review, tapi jangan pribadi. Jadi kayak dalam bentuk kelompok juga, Bu. Karena kan dari awal kan memang dibentuknya dari kelompok, Bu. Walaupun ada revisi juga untuk ini Memang kelompok ya kayaknya RPS-nya. nggak ada individu kok sini. Yang individu yang mana maksud? Nggak ada individu, kelompok semua. Tadi yang saya tangkap dari penjelasan Ibu yang mengenai review artikel, jadi setiap orang itu kan buat ini nih, Bu, review Jangan artikel. lisan saya mungkin ini coba lihat tulisan yang dikirim. Udah kirim dong Mbak Belum, Bu. Sunita, udah dikirim belum? Oh, udahlah kemarin ke grup modul dan ini cara ininya Mbak. Ini per Sudah kelompok, dikirim. per kelompok Mbak Kristina enggak ada individu. Tapi kan biasanya gini, karena ini ada 5 bidang kajian, ya kan terserah aja Anda membaginya ya. Ada 5 bidang kajian, terus eh, kita berlima ya, satu-satu itu terserah ya. Tapi yang masuk namanya ke paper berlima ya, jangan sendiri gitu, nggak ada sendiri. Karena nggak mungkin juga sendiri ya. Saya bilang kolaborasi penting karena pemahaman itu bisa kadang kita dapatkan dari wordingnya teman kita gitu ya. Kita tidak bisa membahasakan. Tapi teman kita, nah itu dia gitu kan kalau kita diskusi. Maksud saya ngomongnya kayak gitu tapi nggak keluar dari tadi. Nah itu pentingnya kita berkelompok dalam membaca artikel. Bisa ya Mbak Krisna jangan sendiri enggak. Tapi kalau kalian mau cepat ya bagi saja. Kan saya karena
Beda-beda rumahnya, beda tempatnya, itu silakan saja kalau begitu, tapi tetap munculnya kelompok. Cara mengerjakannya boleh sendiri, boleh berkelompok, tapi tetap kelompok, dan nilai kelompok adalah nilai individu gitu kan. Saya tidak akan menanyakan kalau kemarin kan perannya saya tanyain, kalau di sini enggak. Yuresa gimana? Ada pertanyaan lagi? Mbak Kristina, oke. Udah lega nggak? Atau kok kayak ini? Memang sesuatu itu kalau belum kita jalanin rasanya ini banget ya. Tapi itulah menariknya hidup itu. Kadang-kadang tetap di balik itu jauh di sana ada apa ya, menduga-duga itu yang nggak boleh. Itu salah satu merilis kebiasaan kita menduga-duga. Just do it, kerjain aja, Baik, nggak apa-apa, Bu, udah nggak Bu. ada apa-apa ya. Oke, terima kasih Mbak Terima Kristina. kasih Bu. Oke, sama-sama. Yuresa ya, Yuresa duluan, silakan. Yus. Iya, Prof, mohon maaf, on off cam, Prof, apa namanya, takut internetnya nggak stabil. Ya. Sama seperti teman-teman, mau konfirmasi aja sih, berarti project yang kita kerjakan ini, let's say setiap kelompok itu mengkaji 5 bidang yang ada, masing-masing 5 bidang yang ada itu kita pilih 2 topik, begitu ya, Prof ya? Di dalam satu bidang Tidak. diberikan 4 alternatif, tapi boleh pilih 2. Boleh pilih 2. Nah, berarti let's say katakanlah sebelum UTS itu kita mengumpulkan 3 bidang kajian. Berarti di sebelum UTS itu setiap kelompok itu menghasilkan 6 proyek hasil kajian ya Prof ya, 3 kali 2 itu ya. Enggak dong. Oh, 3 kali 2. Oke. Ya, sebenarnya topiknya sama ya. Mungkin Iya, dijadikan mungkin satu paper aja menurut saya sih. ya mungkin beratnya di situ sih, ketika harus dikalikan 2 lagi itu sih, Prof. Jadi dijadikan satu Jangan mungkin. dong, saya nggak mau ketemu orang pesimis di sini. Maksud saya gini, Yus, dalam hidup kalian luar biasa ya, sudah penuh keberkahan ya. Bagi saya, anak yang generasi baru ini hidupnya sangat berkelimpahan, dalam arti fasilitas yang diberikan oleh Tuhan ya, pada kita itu luar biasa ya. Diciptakanlah orang-orang bisa menciptakan AI, diciptakanlah komputer, diciptakanlah ya, nggak zaman saya mesin ketik gitu kan. Manfaatkan itu. Nah, ketika mungkin 2 itu kecil lah ya untuk situasi saat ini, dan yang penting sebenarnya di sini menurut saya adalah leadership kalian, kemampuan kalian untuk membagi tugas di antara kalian, dan kemampuan kalian untuk mempercayai kawan bahwa dia ketika diberikan tanggung jawab maka dia tuh mengerjakan dengan baik gitu. Nah, sehingga bisa dipilih tuh dalam satu kelompok siapa yang menjadi leadernya. Nah, di sini kesempatan besar ya buat kita belajar sebenarnya. Dari hasilnya nanti kita tahu apakah yang kita delegasikan itu bisa dipahami atau tidak. Saya bukan leader yang baik. Saya percaya, saya melihatnya seperti itu karena saya harus berulang kali menjelaskan. Jadi kan tidak langsung ditangkap ya. Jadi saya mungkin harus belajar komunikasi lagi gitu ya, sehingga sekali penjelasan sudah bisa runtut dan harus tegas gitu ya. Biasanya saya memang berulang-ulang harus menjelaskan karena saya takut orang tidak paham. Padahal bisa saja orang udah paham, tapi karena berulang-ulang jadi nggak paham. Tapi intinya kami di sini menggunakan modul gitu ya, menggunakan RPS gitu. Jadi kalaupun lisan saya tidak dipahami seperti Kristina tadi, maka kembali lagi ke tulisannya. Kembali ke Yuresa, saya kira beratnya di mana, itu pertanyaan saya. Beratnya di mana? Kalau misalnya beratnya disuruh mencangkul di mana tanah itu nggak ada air, oh itu boleh tuh. Tapi ini disuruh mencangkul di tanahnya subur. Link jurnal sudah diberikan, kan langganan UNJ. Kemudian nanti akan diberikan pengetahuan bagaimana mencari artikel yang baik gitu ya. Menggunakan AI saya rasa udah semua pakai AI gitu ya. Tetapi tentu AI itu adalah asisten kita ya. Asisten, jadi jangan dipercaya 100%, kembali lagi dicek dan dicek gitu. Permasalahannya jadi di mana gitu ya. Di mana beratnya gitu. Yang mungkin bisa saya bantu sebenarnya kalau dianggap 8 itu berat, apa yang bisa saya bantu? Ya bisa.
ya. Ya, Prof, berarti confirm ya, Prof ya, kalau sebelum UTS ada 3 bidang kajian, masing-masing 3 bidang kajian itu kita siapkan 2 gitu ya, Prof ya. Ya, Oke, jadi baik, Prof. 6, ya. Tapi dalam satu Ya, paper kan. Heeh. baik. Judul papernya bidang kajian akuntansi keuangan membahas 2 artikel apa gitu kan. Ya, Oke, baik. Terima kasih, ya. Prof. Oke, terima kasih. Riris boleh mau ada yang disampaikan? Iya, Prof. Mau make sure juga tadi kan di awal sempat disampaikan ada logbook ya, ya Prof. Logbook yang diisi sama tiap mahasiswa. Nah, itu berarti di Ya, logbook itu yang bisa kita isi itu lebih ke hasil diskusi sama kelompok ya, Prof. ya Report mungkin kayak gitu nggak apa-apa ya? notulensi gitu kalau minggu ini Oke. sudah membahas artikel A gitu ya, minggu berikutnya udah Mm-mm. membahas artikel B. Mungkin Oke. memang 1 minggu tuh hanya bisa 1 bahan kajian ya, berarti 1 minggu tuh 2 artikel kalau saya kira. Karena UTS kan Oktober ya, ntar lagi ya, gitu ya Mbak Riris ya. Tapi dibaca lah ya, jangan sampai di logbook itu, mungkin kalau bisa logbook itu diskusinya bagian yang mana, bagian literatur kah, fenomena kah, atau metodologi, atau secara komprehensif ketiga-tiga yang disebut itu nggak apa-apa. Maksudnya untuk memantau bahwa mahasiswa mengerjakan ya proyeknya gitu. Yang proyek itu eh, salah satu tuntutan dari indikator kinerja utama perguruan tinggi di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mandiri. Nah, disitulah dia membangun tadi leadership-nya, yang ada yang rasa malu ya. Saya termasuk orang juga yang malu sekali bicara depan umum. Nah, di situ teman-temannya mungkin beri kesempatan ya. Jadi yang menjadi ketua itu jangan mendominasi, tapi memberikan kesempatan secara merata kepada anggotanya untuk memberikan pendapat gitu ya. Nah, misalnya paragraf ini coba menurut Riris bagaimana, menurut Kristina bagaimana. Di situ sebenarnya kita belajar. Kita belajar sabar juga mendengar teman kita yang terbata-bata, menjawabnya. Atau mungkin sabar dalam hal kok gitu aja nggak ngerti. Mungkin yang pinter gitu ya, yang IQ-nya lebih tinggi gitu. Nah, di antara kita ini kan ada IQ-nya tinggi, cepat menyerap gitu ya, dan seakan-akan, aduh kalau ngelihat sesuatu tuh gampang lah, ini cepat gitu. Itu memang orang-orang yang IQ tinggi. Tapi ada juga orang yang punya SQ tinggi. Jadi yang punya IQ tinggi belajar dari yang punya SQ tinggi, emosional tinggi gitu ya. Jadi kemudian kita saling mengisi pada saat diskusi. Jadi kalau teman-teman butuh tempat di kampus, kita memang ada, karena ini kan bukan daring ya, kuliahnya daring apa luring ya, Sunita? Di Siakat tuh ditulisnya daring apa luring? Nah kalau ditulisnya luring, berarti disiapin kelas gitu. Itu bisa digunakan untuk diskusi. Misalnya hari Sabtu gitu bisa ya, karena kelas cukup banyak. Tapi tolong confirm dulu ke Mbak Kiki gitu. Biar di hari Sabtu boleh nggak pinjam ruangan yang di SFD atau GRK gitu. Ya, Oke. baik. Ada Oke, lagi? Prof. Sama mau confirm Uh-uh. make sure lagi, Prof. Mau memastikan untuk yang petunjuk pengerjaan poin D, itu kan ada mahasiswa mempersiapkan presentasi dari 2 makalah yang disusun Uh-uh. dan dilengkapi hasil review jurnal dalam bentuk video dan mengumpulkan PPT-nya. Nah, itu apakah Uh-uh. videonya dari kelompok, misalnya kita bikin Zoom yang isinya kelompok aja, Uh-uh. terus kita Uh-uh. presentasiin di Zoom, Zoom-nya kita record. Seperti itu Bisa, bisa, Prof. Tapi bisa. dikumpulkannya memang di UAS ya, yang video. Iya. Uh-uh. Di Ini semua UAS, pertemuan 16 ya. Mungkin di UTS tuh kita sepakat UTS PPT sama paper aja ya. oke. Atau Berarti paper yang aja gitu UTS, kalau. Uh-uh. oke. Berarti yang UTS itu paper aja, tapi papernya itu secara keseluruhan ya, Prof. Iya, nanti sambil jalan dibuat PPT dan videonya. Karena di sini kan pertemuan 16. Karena lupa di sini karena UTS itu harus masuk nilainya gitu. Nggak boleh kosong form nilai di UTS. Jadi nilai proyek harus masuklah sebagian. Artinya baru 50% ya. Karena PPT mah ininya belum selesai. Ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi nilainya pasti bukan 50% gitu.
Kan ada pertemuan sekarang juga ya, ada keaktifan selama ini. Ini baru setengah lah nilainya akan masuk di ini, di UTS. Silakan lagi ada pertanyaan. Prof mau nanya, untuk artikel itu berarti kita bahasnya dari artikel yang dikumpulin oleh teman-teman kelompok lain gitu, Prof ya? Kan kita bahas dua per masing-masing kajian tuh. Itu dari kelompok lain gitu apa kita nyari sendiri? Nah, ini kayaknya yang bisa jawab nih Mas Rosi. Mas Rosi mana? Atau Anggi. Rosi kayaknya Ya soal. Mas, dari yang udah dikumpulkan oleh masing-masing kelompok, nanti kita dibahasnya masing-masing, nggak usah nyari lagi, Mas Billy ganteng. Oke, Mas. Thank you, Mas. Iya. Ini kelompoknya udah confirm ya. Kemarin kayaknya agak ada sedikit perubahan-perubahan ya. Sudah fix nggak sekarang? Sudah. Sudah. Oke. Ya, ini fungsinya kita membangun saudara sebanyak-banyaknya ya. Jadi salah satunya pertemanan. Ini kalian rasakan nanti ketika usia-usia seperti saya. Kenangan itu, wah, jadi nggak nyangka gitu. Ternyata dia yang menolong saya, teman yang waktu kuliah dulu gitu. Atau, ternyata dia ini anak saya butuh sesuatu. Karena ngomong, lo ingat gak sih waktu kita diskusi di kelas gitu kan, jadi ngobrolnya santai dulu, terus ujung-ujungnya, anak saya mau sekolah di tempatmu, misalnya Serius jadi pemilik sekolah, ya kita nggak tahu ya macam-macam ya. Jadi perkembangan hidup kita ini akan diwarnai oleh kawan-kawan kita ini. Jadi buat relasi sebanyak-banyaknya dan buat kenangan manis sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya jangan terkontaminasi. Saya tahu kadang-kadang hoax atau peristiwa kemarin itu sungguh menguras energi kita gitu ya. Makanya saya bilang hari ini kita agak lega kok, tenang gitu ya. Ya karena pimpinan kita menenangkan kita gitu kan. Optimis 6%, optimis uang akan beredar lagi. Optimis kantong-kantong nggak akan kering lagi. Nah, jadi rasanya gimana gitu ya. Padahal kita sama aja seperti kemarin-kemarin gitu ya. Makannya segitu aja, juga kantornya nggak hilang juga gitu ya. Tapi kadang-kadang berita-berita itu mempengaruhi pikiran kita. Jadi memang yang liar itu pikiran kita. Karena itu kan dalam setiap keyakinan yang pertama disuruh menjaga adalah pikiran. Ketika pikiran tenang, maka hati damai. Itu otomatis pikiran tenang, hati damai. Pikiran tenang, kata-kata baik. Nggak mungkin kalau saya nggak makan tadi, saya bisa baik senyum-senyum dan menasehati kalian. Tapi karena udah makan, udah istirahat, pikiran tenang, hati damai. Kata-katanya juga jadi baik. Ya, itu dilatih terus karena apapun yang kita lakukan itu adalah suatu praktik. Ya, nggak ada teori. Do it, praktikkan. Apakah yang Muslim untuk sholat 5 waktu bisa dari lahir? Enggak kan? Praktik dan praktik. Ya, semuanya harus dipraktikkan. Berkata-kata baik berawal dari pikiran baik. Pikiran baik karena kita sekolah, ya kan? Seperti ini. Apalagi kalau kalian sudah S2, magister, semakin hati-hati. Lu saya kan magister, jadi panutan adik saya, ponakan saya, ibu saya memandang saya orang yang lebih bijaksana karena sudah berilmu. Karena itu kita semakin hati-hati. Nah, semakin dewasa, kita akan mencari jalan ketenangan itu. Percayalah, kalian akan suatu saat sampai ke sana. Semakin mencari jalan ketenangan karena kita dituntut banyak oleh orang lain. Bagaimana kita bisa memberi kalau kita tidak tenang ya? Dalam tenang itulah kita bisa memberi lebih banyak. Ya, teman-teman yang baik. Jadi saya percaya dan yakin kalian adalah orang-orang yang banyak diberkahi oleh Tuhan ya, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jadilah orang yang berpikir tenang, hati damai. Gitu aja ya dari saya ya. Nanti kebanyakan kalian lumera menasehat. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Proyek ini bukan berarti dosennya malas ngajar, tapi memberikan kesempatan kalian untuk belajar, baik secara keilmuan maupun secara mental. Ibu Jadi maaf bentuk sebelum ya, ditutup, saya ya. mau nanya sedikit. Itu logbooknya jadinya isinya per individu atau per kelompok? Itu yang pertama. Yang kedua, ada batas waktu. Ada kan logbook kan seminggu harus Hmm. ketemu 2 kali, 3 kali atau 4 kali.
logbooknya? Apakah Mm-mm. ada batas minimal untuk kita bertemu di log? Kalau Bisa saya nggak? enggak sih, enggak. Kalian report aja gitu. Logbook tuh bahwa reportingnya enggak akan jadi standar sih karena tidak disebutkan juga ya. Tapi bahwa kalian membahas bidang kalian ini itu memang pernah bertemu dan masing-masing memiliki peran apa gitu ya. Boleh diceritakanlah di situ sehingga maksud saya itu di situ kalian jujur gitu, bertanggung jawab gitu. Ya. Jadi nilai-nilai sikap itu tetap harus ada walaupun sudah S2, nilai-nilai sikap tetap ada. Ya, kejujuran, beranian bertanggung jawab, satunya kata dengan tindakan. Yaitu Pancasila lah semuanya ya. Nah, gitu. Terima kasih Yanti sudah bertanya. Baik, saya kira kita tutup dengan mengucap Alhamdulillah, puji syukur kita bisa ketemu malam ini. Saya doakan kalian selalu sehat, cita-cita kalian tercapai, dan tentunya kalian menjadi orang yang selalu dalam kehidupan penuh terang ya, sampai kapanpun dan suatu saat menjadi penerang bagi sekitarnya. Kita foto dulu ya, belum berpisah. Amin, amin Bu. Junita, udah di foto belum? Yang mau on cam, silakan. Oke. 1, 2, 3. Sudah Ibu. Iya, terima kasih Sudita, terima kasih teman-teman semua. Saya izin pamit ya. Sampai ketemu lagi. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Makasih, Sama-sama. love you. Makasih, Prof.